Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 9 ayat 30 sampai 37. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Putra manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Para murid mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Itu ketika mereka baru turun dari gunung. Kita tahu Petrus, Yohanes, dan Yakobus diajak naik ke gunung itu, dan di sana Yesus dipermuliakan karena ada Nabi Musa dan Nabi Elia bersama dengan Yesus, dan pakaiannya putih berkilau-kilauan. Mungkin itu Gunung Tabor, karena Gunung Tabor itu di Galilea. Dan seperti dikatakan dalam Injil tadi, ketika Yesus melintasi Galilea dan sampai di Kapernaum, para murid mempertengkarkan diri. Sekarang pun barangkali di antara kita ada yang saling bertengkar, saling berselisih pendapat, dan saling berkelahi malah. Malah mungkin juga terjadi di dalam keluarga kita. Anak kita atau cucu kita, kadang kita bersama dengan orang tua yang seringkali rewel, lalu kita tidak bersabar hati. Itu terjadi. Kitab Kebijaksanaan itu mengatakan, Yakobus yang kita dengarkan tadi, suratnya itu
mengatakan kepada kita mengapa terjadi pertikaian di antara kita. Mengapa timbul pertikaian? Yang disebutkan karena kita itu iri hati. Kita itu iri hati dan menganggap diri kita itu dalam keadaan yang lebih pandai, lebih benar. Itu terjadi karena ya kita masing-masing ini tumbuh di dalam lingkungan hidup kita. Kadang-kadang masyarakat dan ilmu pengetahuan serta peralatan alat-alat teknologi yang canggih itu mempengaruhi hidup kita. Karena kita tumbuh di daerah lingkungan hidup kita, mungkin ada pengaruh-pengaruh juga di dalam hidup bermasyarakat. Hidup sosial kita kadang-kadang terganggu karena terjadi silang pendapat atau merasakan diri saya itu yang benar. Itu Yakobus mengatakan, kita sering tanpa merasa diri lebih tinggi. Apalagi kalau kita itu menjadi pengurus suatu organisasi. Kita lihat saja di mana-mana terjadi pertikaian, perkelahian, malahan saling ingin menjatuhkan. Saya yang lebih baik. Itu yang terjadi. Karena itu kita lalu ingat bahwa kitab kebijaksanaan itu sudah melukiskan bahwa nabi-nabi palsu yang dipuji-puji di istana, disanjung-sanjung oleh raja dan masyarakatnya, seringkali merasa tersinggung oleh nabi-nabi sejati yang muncul. Lalu nabi-nabi palsu itu ingin mencederai supaya nabi-nabi sejati itu mendapatkan perlakuan yang menyengsarakan, membuat mereka menderita, supaya iman mereka itu terganggu karena penyiksaan. Tetapi nabi-nabi sejati itu selalu penuh keyakinan akan Allah yang akan selalu menolong mereka. Tidak akan ada yang menajiskan atau menodai mereka bila mereka, para nabi sejati itu, menanggapi dengan iman yang teguh. Tuhan penolongku, siapa yang berani menjadi lawanku? Itu nabi-nabi sejati yang menjadi suara memberikan firman Allah kepada masyarakat, bahkan tak segan-segan untuk menyatakan pendapatnya tentang kelakuan raja-raja itu atau pemimpin-pemimpin itu. Dengan berani menyatakan apa yang mereka lakukan. Karena itu dikatakan tentang keculasan hati mereka yang berkuasa, yang mempunyai kekuatan, lalu menampakkan kekuatannya itu karena kesombongan. Iri hati terjadi karena merasa diri lebih tinggi. Itu yang menjadi juga sumber pertikaian dalam kehidupan kita masing-masing. Malah dalam keluarga, cucu kita, atau terjadi pada anak kita malahan, atau menantu, di mana kita itu sekalipun dengan sabar, dan kesabaran ini yang kadang-kadang sulit di dalam diri kita menyatakan dengan kata-kata kasar, mungkin maksudnya baik, tetapi karena
kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak disukai, lalu kita malahan dicela, sehingga terjadi pertikaian. Atau kita melihat seorang cucu kita dan ingin mempertahankan imannya karena dia lebih tertarik mungkin kepada teman-temannya, kepada alat-alat yang modern itu daripada mendapatkan cinta orang tuanya. Dan ketika kita memberi nasihat, mungkin kita malahan mendapatkan dampratan. Lalu terjadi pertikaian itu. Seperti para murid juga, siapa yang terbesar di antara kami? Mereka malu, segan untuk mengatakan itu. Tapi Yesus mengerti. Dan karena ia sebelumnya mengatakan bahwa Sang Mesias, putra manusia itu akan mengalami bahwa ia akan dicederai oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tua-tua, dan kemudian akan dibunuh. Namun bangkit pada hari ketiga. Dan murid-murid segan menanyakannya, mengapa seorang Mesias yang artinya raja? Mereka itu mengikuti Yesus karena merasakan orang ini akan memimpin mereka untuk membangun kerajaan yang baru. Tapi mereka salah tafsir. Dan Yesus mengajar mereka dengan mengambil seorang anak dan berkata, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, maka ia menyambut aku sendiri. Dalam seorang anak yang disambut, maka orang akan menyambut Yesus sendiri yang akan menjadi raja itu, Kristus. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Itu kata Yesus kepada mereka. Barang siapa yang mau menjadi yang pertama, hendaklah menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan bagi semuanya. Itu gambaran Yesus tentang sikapnya, tentang apa yang akan dialaminya, dan mengapa ia ditinggikan di kayu salib itu menjadi raja. Di atas salib itu kan tertulis Raja orang Yahudi. Yesus Raja orang Yahudi. Raja yang diperlakukan sehina-hinanya. Dibunuh dengan disalibkan. Tetapi justru itu maksud Yesus datang ke dunia ini supaya kita memperoleh pengampunan dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa itu yang membawa kita kepada maut. Kita akan tenggelam dalam dosa-dosa kita bila Kristus itu tidak datang menebus dosa-dosa kita. Karena itu berbanggalah kita. Kita mempunyai seorang pemimpin raja yang menghamba kepada rakyatnya, pada orang-orang yang memilih Dia, yang berani untuk percaya kepadanya. Karena itu mari kita selalu membangkitkan diri kita, mengembangkan diri kita dengan kepercayaan ini. Dialah yang menebus dosa-dosa kita. Dan kita diperlukan oleh Yesus Kristus itu untuk menjadi tubuhnya di dunia ini. Untuk membagi-bagikan apa yang Dia inginkan, keselamatan bagi dunia ini. Agar dunia ini damai. Tetapi keserakahan orang, ketinggian hati orang, itu di dunia ini sekarang membuat dunia ini terpecah belah. Juga di tanah air kita ini. Juga di dalam komunitas dan keluarga kita. Dalam persekutuan itu tidak jarang terjadi pertikaian. Karena menganggap dirinya saya yang patut,
untuk memimpin, ingin menjadi pemimpin. Tetapi seorang pemimpin yang sejati sesungguhnya seorang yang dengan sabar, dengan rendah hati akan berkata, sebenarnya saya tidak layak, tetapi Engkaulah yang memanggil. Kita pun hendaknya demikian, karena dengan lemah lembut, kesabaran yang dikaruniakan oleh Roh Kudus itu kepada kita, kita mampu mengatasi terutama diri kita sendiri ini. Iri hati itu terbangun karena ketinggian hati kita, kesombongan kita. Itu kata Santo Yakobus. Mari kita mendengarkan Yakobus ini yang berkata, hikmat itu pertama-tama sabar, murah hati, mengenal sesamanya, mengetahui apa yang dirasakan oleh sesamanya dalam kesulitan, kesusahan, dan kesukaran hidup, supaya kita bisa menghibur dia, kita bisa memberikan diri kita, sekalipun kita tahu kita ini juga orang-orang yang lemah, sama seperti dia. Karena itu mari kita bersyukur banyak orang kudus yang menyempatkan diri untuk menghamba kepada kita ini. Para martir, para orang kudus, para gembala umat yang selalu menunjukkan diri. Kita tahu bagaimana kunjungan Bapak Paus Fransiskus itu yang membawa hati dan dari Santo Fransiskus Assisi ke dunia ini, yang bersahabat bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi dengan alam semesta, dengan hewan-hewan. Itu berlaku sebagai sahabat bagi segala ciptaan Allah. Amin.